Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bahasan tentang analisa kelayakan kredit, yaitu membahas mengenai apakah seseorang atau usaha yang mengajukan kredit di bank itu dinyatakan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Apa saja kriteria-kriteria kelayakannya, bagaimana bank akan menganalisanya, akan kita bahas pada video pada kali ini. Saya Hasan, YouTube channel saya sebagaimana Anda lihat adalah BIZ Hasan, yaitu bisnis, ilmu, dan ziyadah, tambahan keuntungan. Bagi yang ingin kontak lebih lanjut bisa menghubungi email saya di bizhasan@gmail.com. Analisa kelayakan dalam hal ini adalah analisa kelayakan kredit merupakan bahasan untuk melihat bagaimana bank melakukan analisa terhadap calon debiturnya. Salah satu kegiatan utama bank adalah penyaluran dana kepada nasabah, baik itu usaha maupun perorangan, baik itu institusi maupun pribadi. Di bank konvensional disebut kredit karena dasarnya adalah bunga, sedangkan di bank syariah itu disebut pembiayaan, penyaluran dananya. Dan bentuk pembiayaan itu macam-macam, akad-akad yang digunakan bisa murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan lain sebagainya. Nah, bank sangat berhati-hati dalam memberikan kredit, karena kredit atau pembiayaan yang diberikan itu berpotensi untuk mendapatkan pendapatan bagi bank atau bagi yang nanti akan dibagikan kepada nasabahnya. Pendapatan ini adalah merupakan pendapatan bunga kredit pada bank konvensional atau pada bank syariah, pendapatan margin, pendapatan bagi hasil atau sewa. Tetapi di sisi yang lain, penyaluran dana atau kredit ini juga menghadapi resiko bermasalah, yaitu resiko tidak terbayar. Karena itu, bank sangat berhati-hati karena kalau tidak terbayar, maka resikonya bank tidak bisa memberikan hasil maupun pokok pengembalian kepada nasabah penyimpan dan pemegang sahamnya, sehingga ketika dia menyalurkan kredit atau pembiayaan ini ada dua simalakama, ya. Dia mengharapkan pendapatan, tetapi di satu sisi dia juga harus bersiap menghadapi resiko adanya masalah bahwa kreditnya itu atau pembiayaannya itu tidak terbayar. Dan bank melakukan proses penilaian apakah debitur itu layak atau tidak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan tersebut. Analisa kelayakan kredit yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan 5C dan pendekatan 7P. Pada prinsipnya dua pendekatan ini sama, sehingga nanti saya hanya akan membahasnya satu demi satu pada yang 5C. Sedangkan yang 7P nanti pembahasannya adalah merupakan bisa dibilang pengulangan dari 5C, tetapi dengan perspektif dan tinjauan yang berbeda dari yang 5C itu. Tetapi intinya kurang lebihnya adalah sama gitu ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Analisa 5C ini adalah penilaian debitur baik individu maupun institusi, perusahaan,
ataupun seseorang, bisa karyawan atau pegawai begitu ya. Sama-sama pendekatannya itu nanti adalah 5C. C yang pertama adalah karakter, dan ini yang paling penting. Yang kedua adalah capacity, kapasitas kemampuan membayar. Yang ketiga adalah capital, modal yang dimiliki. Kemudian condition, kondisi usahanya, kondisi industrinya, dan kondisi perekonomian secara umum. Dan yang terakhir adalah kolateral atau jaminan. Kurang lebih dimulai dari karakter inilah merupakan urutan bank itu. Meskipun semuanya penting, tetapi justru karakterlah faktor yang paling penting, diikuti capacity, capital, condition, dan terakhir adalah kolateral atau jaminan. Maka kadang-kadang juga ada bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit pembiayaan tanpa adanya jaminan. Itu memperlihatkan bahwa jaminan itu, kolateral itu bukan yang utama, justru karakterlah yang utama. Kita akan mulai membahas tentang faktor yang pertama, penilaian yang pertama, yaitu karakter. Sebagaimana tadi yang sempat saya sampaikan, karakter ini adalah faktor yang paling utama, yaitu bagaimana kepribadian, bagaimana personality dari calon debitur. Nah, ini penilaian utamanya adalah dari reputasinya. Dari mana reputasi institusi atau individu debitur itu dinilai? Maka dari catatan pembayaran masa lalu. Dan dari catatan pembayaran masa lalu inilah maka menjadi dasar utama bank akan memberikan atau tidak memberikan kredit atau pembiayaannya. Maka biasanya orang-orang yang sudah pernah mengakses bank, kredit, pembiayaan, maka dia akan lebih mudah mengakses lagi. Kenapa? Dengan catatan pembayarannya bagus. Karena itu menjadi catatan pembayaran bahwa orang ini atau lembaga ini, institusi ini, debitur ini itu membayar dengan disiplin. Nah, bagaimana sistem perbankan ini dan sistem keuangan itu bisa mengetahui track record atau rekam jejak dari debiturnya? Maka ini bisa dulu dikenal dengan BI checking istilahnya, dan berubah menjadi sistem informasi debitur SID, tapi sekarang namanya adalah sistem informasi layanan keuangan. Di sistem informasi ini, orang-orang yang tidak membayar atau pernah bermasalah itu akan terrecord atau terekam rekam jejaknya. Dia pernah bermasalah di bank mana saja, berapa nilainya, dan lain sebagainya catatannya ini. Nah, perlu juga ini karakter yang dilihat adalah kejujurannya. Informasi-informasi yang diberikan benar atau tidak. Ketika bermasalah tidak benar, maka itu juga menjadi resiko untuk ditolak. Dan ini dilakukan dengan pengecekan lingkungannya, lingkungan kerjanya, betul enggak dia kerja di situ sebagai apa. Kalau ini seorang karyawan ya, tempat tinggalnya di mana, keluarganya seperti apa gitu. Semakin besar nilai yang diminta, maka pengecekannya juga akan semakin rigid. Dan saat ini yang cukup menarik adalah mereka melakukan, khususnya ini fintech, financial technology, mereka melakukan screening dan penilaian nasabah dilakukan dari media sosialnya, termasuk lingkungannya dan siapa saja dan seperti apa kesehariannya. Yang kedua adalah capacity. Capacity merupakan kemampuan membayar dari calon debitur. Dari mana informasinya? Informasinya akan dilihat dari pertumbuhan usahanya ataupun pertumbuhan pendapatannya. Ini salah satunya ya. Berapa penghasilannya dia, berapa pendapatannya dia, ini masa kini, dan bagaimana di masa yang akan datang prospeknya ke depannya gitu. Nah, ini juga dilihat yang informasi saat ini dari catatan bank. Umumnya kalau karyawan pembayaran gajinya adalah lewat rekening bank, dan nanti akan dicek
slip gajinya dibandingkan dengan catatan yang ada di bank. Begitu pula dengan pendapatan usaha, itu juga akan dicek dari arus kas masuknya, dan berapa biayanya akan dicek dari arus kas keluarnya. Nah, untuk karyawan ini biasanya secara umum bank itu menentukan bahwa angsuran yang dari kredit yang diminta itu adalah berkisar antara maksimal ya, tidak sampai 30 atau maksimal 40%. Masing-masing bank ada yang berbeda, ada yang 30, ada yang sampai 40, tapi kisarannya di sekitar ini dari pendapatan bulanannya. Jadi tidak masalah berapa kreditnya, itu juga salah satunya penting, tetapi berapa angsuran yang diminta gitu ya. Semakin biasanya kalau angsurannya mau kecil ya jangka waktu kreditnya semakin panjang. Selanjutnya adalah capital atau modal, yaitu modal yang dimiliki saat ini oleh usaha atau harta yang dimiliki saat ini oleh individu. Nah, ini dilihat dari mana? Kalau perusahaan itu punya laporan keuangan, maka bisa dilihat dari ekuitas atau kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah aset dikurangi utangnya, dan ini bisa dilihat pada laporan keuangannya. Dan utangnya bagaimana kondisinya, apakah sudah terlalu banyak atau tidak, aset-aset yang dimiliki seperti apa, nilainya bagaimana. Nah, salah satu indikator dari kepemilikan modal adalah biasanya umpamanya kalau itu kredit buat beli rumah, maka nggak bisa, bank biasanya tidak mau kalau beli rumah seharga 300 juta umpamanya, terus 100% 300 jutanya itu dari bank biasanya nggak mau. Mereka meminta uang muka, uang mukanya berapa itu. Ini sebagai bentuk komitmen kamu punya modal atau enggak gitu ya, dari kapitalnya itu. Selanjutnya adalah condition ya, kondisi ini adalah kondisi dari usaha itu sendiri ya. Kondisi usaha itu saat ini bagaimana, sehatkah keuangannya, baguskah usahanya, penjualannya berapa, penjualannya kepada siapa saja. Ini kalau usaha biasanya lebih rigid gitu, seleksinya dan informasi yang diminta, apalagi kalau yang diminta kreditnya cukup besar. Dan tidak hanya saat ini, tetapi juga kondisinya di masa yang akan datang kira-kira seperti apa. Mereka akan melakukan proyeksi atau perkiraan di masa datangnya seperti apa. Maka mereka melakukan penilaian terhadap prospek usaha itu, kondisi usaha itu. Nah, tidak hanya di perusahaannya itu kalau itu usaha, tapi juga kondisi industrinya seperti apa. Kondisi umpamanya industri tertentu, industri ini adalah kelompok usaha yang sama ya. Ini pendidikan sekarang bagus umpamanya, maka institusi lembaga pendidikan ketika membutuhkan dana mungkin bisa dipinjami. Orang yang bekerja pada sektor tertentu untuk karyawan tertentu, karena kemungkinan perusahaannya itu berkembangnya lebih bagus, akan lebih mudah dikasih kredit pinjaman pembiayaan daripada orang yang bekerja pada sektor pabrik atau sektor usaha tertentu yang itu kurang baik. Dan yang selanjutnya adalah tidak hanya kondisi industri, perusahaannya, institusinya, tapi juga kondisi ekonomi makronya seperti apa. Kalau kondisi ekonomi makronya jelek, mereka akan sangat berhati-hati dalam menjaga pengucuran kreditnya ini. Selanjutnya adalah kolateral, jaminan. Nah, banyak orang berpersepsi bahwa enggak mengajukan pinjaman karena tidak punya jaminan. Salah satu produk bank itu adalah KTA, kredit tanpa agunan. Nah, kalau kolateral ini betul-betul penting, maka tidak akan mungkin ada KTA, kredit tanpa agunan itu tidak mungkin ada. Fintech itu nggak mungkin jalan. Kenapa? Karena fintech itu kadang-kadang seringkali nggak pakai jaminan ya, yang peer-to-peer lending yang
seringkali, meskipun saat ini sudah banyak yang diminta jaminan. Nah, kolateral itu agunan jaminan pada perbankan biasanya adalah agunan yang disebut dengan agunan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini adalah jaminan suratnya saja. Jadi kalau umpamanya yang dijaminkan adalah rumahnya tetap dipakai sama debitur bank, tetapi oleh debitur bank ya nasabah pengambil kredit pinjaman ini, tetapi surat kepemilikannya saja yang dijadikan jaminan. Begitu pula kalau mobil, motor, maka yang dijadikan jaminan bukan sepeda motor atau mobilnya, tetapi hanya BPKB-nya saja. Ini disebut dengan jaminan fidusia. Yang kedua adalah yang perlu jadikan agunan atau jaminan adalah sumber pendapatannya. Ini dia sudah sampai aman atau enggak gitu ya. Dan sumber pendapatan ini biasanya kalau itu bank diutamakan yang pendapatannya dibayarkan pada bank itu. Jadi rekening tabungannya, rekening simpanannya ada di bank itu sendiri, itu akan jauh lebih mudah karena sebagai jaminan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berapa nilai jaminan itu. Maka ada pihak ketiga yang umumnya, tetapi kalau mungkin nilainya kecil dilakukan oleh bank itu sendiri, proses appraisal atau penilaian berapa nilai jaminannya. Tetapi kalau cukup besar biasanya diminta dari pihak ketiga, dan umumnya sebagian besar itu dilakukan oleh jasa pihak ketiga yang itu disebut dengan profesi appraisal atau penilaian aset. Kemudian keamanan jaminan, maka biasanya diminta adanya asuransi, baik asuransi terhadap orangnya itu sendiri maupun asuransi terhadap asetnya. Tadi kita sudah bahas tentang pendekatan 5C, sekarang pendekatan yang 7P. Prinsip-prinsipnya nanti kita lihat, prinsip-prinsipnya sama, sehingga kita akan membahasnya secara umum saja dengan membandingkannya tadi dengan 5C. Contohnya yang pertama adalah personality, atau ini personal, P pertama adalah personality, atau ini sama dengan karakter tadi. Yang kedua ini party di sini bukan pesta ya, tetapi party di sini adalah bagian kelompok mana. Contohnya bank tertentu hanya akan memberikan kredit atau pembiayaan kepada pegawai, dia nggak akan memberikan kepada pengusaha, atau sebaliknya bank-bank tertentu hanya memfokuskan pada usaha tertentu. Ada yang usahanya harus besar, ada yang usahanya kecil. Nah, ini partnya kenapa? Karena bank itu punya spesialisasi masing-masing. P yang ketiga adalah purpose, yaitu tujuan dari kredit itu untuk apa? Kenapa diminta kredit itu untuk apa? Kenapa? Karena tujuan ini memperlihatkan P yang keempat, prospeknya. Prospek di kemudian hari seperti apa? Dan yang kelima adalah payment. Paymentnya adalah pembayarannya. Nanti bayarnya, sumber pembayarannya, angsurannya atau pembayaran kreditnya ini dari mana? Berapa banyak? Ini sama dengan capacity sebetulnya tadi ya, sama dengan capacity di yang C tadi. Kemudian laba usaha atau pendapatan, profitabilitasnya yang saat ini maupun yang besok ini juga bisa dianggap mirip-mirip dengan capacity. Selanjutnya protection, yaitu perlindungan jaminan kolateralnya maupun debiturnya sendiri, sehingga bank akan merasa aman bahwa jaminannya maupun orangnya itu terproteksi. Demikian pemaparan analisa kelayakan usaha atau kredit, semoga bisa membantu khususnya bagi Anda yang pengen mengakses bank dan bisa ngerti di sisi-sisi mana saja harus diperhatikan. Jangan lupa subscribe, like channel saya, dan berikan komentar, masukan untuk pengembangan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.